ketika Gen Alpha dinobatkan sebagai gen paling asbun, seasbun-asbunnya, dan Gen Z dibilangin gen yang sukanya mendem, terus langsung pengennya resign kalau kerja, kalau nggak enak dikit langsung resign. Tidak semua Gen Z seperti itu, guys. Gen Z tuh ya mendem-mendem, tapi dia tuh dipikirin nih kedepannya harus gimana, harus apa yang dia lakukan. Kalau udah sampai bisa kejadian, bisa diobrak-abrik dunia, guys. Dunia panggung sandiwara ini abis sama Gen Z yang ada. Nih, dengerin ya. Ini cerita seru banget. Ini tuh cerita teman aku. Hari ini hari pertama puasa. Dia tuh baru cerita sama aku. Jadi teman aku ini udah 6 tahun kerja di kantornya dia. Tapi nggak pernah dapat promosi gitu. Padahal teman aku kerjanya udah bagus banget. Kenapa dia nggak pernah dapat promosi? Karena dia tuh salah satu anak yang vokal abis. Dia tuh nggak suka ngelihat kayak apa ya? Kayak orang semena-mena gitu. Jadi di kantornya dia ini ada atasan di divisinya di beda divisi. Allah Akbar sampai susah ngomongnya, di beda divisi. Nah, divisinya itu divisi HRD, kayak divisi human research-nya gitulah ya. Nah, dia malah nyari masalah sama si atasan di HRD ini, makanya dia nggak bisa dipromosiin, nggak bisa diangkat-angkat, karirnya nge-stuck di situ aja. Cuman kenapa dia nyari masalah? Karena si ibu-ibunya ini juga suka zolim, dan dia nggak ngerasa kalau dirinya zolim. Teman-temannya si teman aku, teman-teman kantornya teman aku ini juga banyak banget yang resign gara-gara ya dizolimi ibu itu. Ya Allah, sumpah deh. Kalau diceritain satu-satu kezoliman ibu-ibu ini, ibu-ibu atasannya ini tuh gak akan selesai di satu video. Tapi nanti aku bakalan bikinin di video lain kalau misalnya kalian pengen tahu sezolim apa ibu-ibu ini. Bahkan sampai ke CS, ke OB aja dia tuh zolim, ya Allah. Jadi kayak dia tuh menyalahgunakan kewenangannya, kekuasaannya, karena dia merasa kayak super power gitu. Nah, tapi kenapa teman aku nggak keluar dari kantor itu, selain karena dia adalah generasi sandwich ya, dia kayak belum menemukan kantor yang bisa se-fleksibel di kantornya sekarang, karena dia juga ada freelance di luar, dan freelance-nya tuh bukan yang kayak kerja remote gitu, bukan. Ini freelance-nya dia tuh kayak pokoknya dianya harus hadir lah gitu. Nah, singkat cerita, 6 tahun berjalan. Di tahun ini adalah tahun ke-6 dia bekerja di kantor itu. Jedar, akhirnya dia bisa membuat posisi ibu itu runtuh. Allahu Akbar, takbir. Jadi temen aku tuh selalu bilang sama aku, ya udah nggak apa-apa, gue di sini juga nggak apa-apa, rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalnya emang itu bukan rezeki gue, ya nggak akan nyampe ke gue. Tapi kalau itu rezeki gue, ya pasti akan gue dapetin. Temen aku tuh selalu bilang kayak gitu. Dan akhirnya, ya Allah, takbir, si ibu-ibu itu beneran bisa dilengserkan, dipindahkan dari jabatannya yang si kepala itu, dipindahin ke bidang lain yang benar-benar dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, karena dia tuh suka kayak mainin absen juga, mainin gaji. Udahlah, pokoknya zolim banget. Jadi kayak, ya Allah, Ramadan indah sekali. Gitu aja sih, guys. Buat kalian yang ngerasa di kantornya toksik juga, semangat ya teman-teman, semangat. Semoga Allah cepat menjawab doa-doa kalian. Dan buat para pejuang yang di sana yang masih berjuang, ya pokoknya bismillah aja, semangat. Allah nggak tidur, Allah pasti dengar doa-doa kita. Aku seneng banget. Gitu, guys. Dadah, assalamualaikum.